Nah, yang pertama di sini kita harus lihat di device manager. Lihat sini COM-nya COM berapa dulu. Setelah COM-nya sudah ketahuan, kita buka putih, ini putih, kemudian kita klik serial. Sini tinggal ganti COM 3. Kemudian open. Nah, ini setelah masuk ke sini, kita enter. Ini udah langsung ke router nih. Ini router ini. Perbesar biar kelihatan. Nah, ini router ini berada di mode tadi user exec. Tandanya adalah lebih besar dari. Supaya bisa masuk ke mode privilege exec, kita gunakan komennya adalah enable. Enable ini untuk masuk ke mode privilege exec. Tadi mode user exec, ini privilege exec. Di sini kita bisa show running config untuk mengetahui konfigurasi yang sedang berjalan. Ini di enter saja. Kenapa? Nggak auto. Jadi kita harus enter supaya ke bawah. Betul. Ini di enter. Nah, ini di sini ini version dari routernya. Router yang kita pakai 1800 series. Di sini versinya 12.04 iOS-nya. Jadi ini versi dari sistem operasi. Cisco tadi punya sistem operasi namanya Cisco iOS, Cisco iOS Interconnected iOS. Ini nama routernya, hostname, namanya router. Kemudian di sini ada interface fast Ethernet 0/0, belum ada IP-nya, no IP address. Interface fast Ethernet 0/1 juga belum ada IP-nya. Nah, di sini sudah masuk di privilege. Kalau kita mau ngecek IP juga show IP interface brief. Ini untuk mengecek IP address. Kalau nanti kita sudah terhubung, sudah terkonfigurasi, di sini nanti kita bisa ngecek IP-nya. Show IP interface brief. Nah, di sini fast Ethernet unsigned, fast Ethernet 0/1 juga unsigned. Nah, untuk konfigurasi kita harus masuk semuanya ke global configuration, ke configure terminal. Kalau sudah kita ketik configure terminal, berarti kita sudah posisinya di sini. Ciri-cirinya adalah hostname, nama hostname, kemudian kurung buka, config kurung tutup crash. Berarti kalau kayak gini, kita sudah berada di global configuration. Kalau kita mau setting IP address, mau setting hostname, mau setting password, itu harus berada di mode global configuration. Jadi harus diingat kalau kita mau tadi konfigurasi, kita harus berada di sini, global configuration. Global configuration. Kalau sudah, misalkan kita mau setting hostname, ganti nama router, misalkan RTK. Mungkin udah pernah ya? Belum. Sama Pak Dong belum ya? Oh ya sih sudah, belum ke router ya. Tapi sama kok. Ya, harus masuk ke configure terminal. Namanya global configuration. Ya, harus masuk ke configure terminal. Semua jika kita mau konfigurasi baik IP address, setting security, maksudnya setting password security, setting hostname, setting banner, semuanya harus di sini, global configuration.
Nanti minggu depan mudah-mudahan ada switch, nanti saya bawa switch. Maksudnya nurunin switch. Kenapa? Iya, nanti kalau bisa minggu depan bawa kabel, bawa laptop. Jadi nanti bisa mengakses masing-masing. Iya, kalau belum nanti minjem. Nah, kemudian kita setting ini dulu berarti secure device. Kalau tadi saya colok kan udah bisa langsung masuk kan, tanpa harus minta password. Nah, kita harus berikan password konsol, betul. Nah, sini tinggal di enable password. Kalau enable password ini nanti ketika kita mau masuk ke privilege access dia minta password. Enable password, passwordnya misalkan Cisco. Nah, cuma nanti ketika kita praktek nggak apa-apa ganti password, tapi jangan sampai di write aja, jangan sampai disimpan. Ntar kalau lupa nggak bisa praktek lagi. Makanya nggak usah disimpan. Jadi kalau listriknya mati hilang lagi, di reset sendiri. Ini belum password ini untuk memberikan password ketika dia akan masuk ke mode privilege. Kita cek, misalnya exit, nah ini kan berada di privilege, mode privilege. Saya exit dulu. Nah ini posisinya sekarang ada di user, mode user access. Di sini saya ketik enable. Setelah ketik enable nanti dia minta password. Passwordnya tadi apa? Cisco. Saya ketik nggak muncul di situnya. Ketik enter. Ya gitu. Iya, jadi nggak muncul di situnya ya. Nah, jadi tadi untuk memberikan password ke privilege, belum ke konsol belum. Sekarang saya konfigur terminal lagi. Nah, kemudian tadi sudah kita ganti hostname, kemudian berikan password untuk mode privilege. Selanjutnya kita berikan line konsol 0. Jadi nanti di konsol 0 itu berarti satu user. Nah, sini kita berikan passwordnya samain aja lah, Cisco. Login, exit. Nah, berarti kita memberikan password ke kabel konsol. Ketika orang tadi colokin konsol, kemudian kita setting di putih tadi, COM-nya berapa, baud rate-nya sudah. Ketika kita klik OK, dia langsung minta password. Nah, kita coba exit lagi. Nah, pas di sini udah langsung minta password. Ketika mau masuk ke mode user, dia sudah langsung minta password. Passwordnya tadi yang line konsol tadi. Iya, harusnya tadi saya bedain ya, Cisco 1 misalkan. Cisco udah bisa masuk. Ketika enable lagi, dua kali password, betul. Yang satu password untuk kabel konsol, yang satunya untuk password privilege. Yang konsol itu masuk ke user, mode user. Yang enable password untuk masuk ke privilege tadi. Nah di sini kalau saya show run in config, nah passwordnya masih kebaca tuh. Enable password Cisco. Jadi masih bisa kebaca passwordnya. Kemudian di line console juga nih. Nah ini line console tuh. Line console 0, passwordnya masih kebaca juga, password Cisco. Karena kita belum melakukan namanya enkripsi. Nah, agar kita enkripsi, maksudnya password nanti yang ditampilin bukan password yang asli, bukan password plain text, jadi yang sudah dienkripsi. Jadi kita berikan
enkripsi tadi komennya adalah service password encryption. Ini saya enter, saya cek lagi di show running config. Nah, di show running config tuh, ini enable passwordnya sudah di enkripsi. Jadi bukan password plain text, bukan password yang aslinya. Jadi sudah di enkripsi. Yang di line console 0 juga sama. Nah, itu juga sudah di enkripsi. Konfigur terminal. Kemudian kita bisa juga setting banner MOTD, misalkan welcome apa nih, teknik komputer. Nah, nanti ketika saya cobain lagi, welcome itu akan muncul di sini tuh, welcome. Ada banner, ada notifikasi, ada, iya, ini namanya banner MOTD tadi, password enable configure terminal. Nah, tadi itu sudah ada banner, ada memberikan password konsol, ada password untuk privilege. Jika sudah, kita bisa konfigurasi IP address interface tadi apa? Fast Ethernet 0/0. Misalkan di fast Ethernet 0/0 kita berikan IP address 192.168.1.1 boleh. Ini misalkan pakai slash 24 255.255.0. Enter. Nah, posisinya ini masih warna apa? Nggak ada colokan nih. Nggak ada kabel. Kabelnya ada sih, cuma satu doang. Fast Ethernet 0/0 ya. Iya lihat sayang ini gunungnya. Atasnya dulu. Lu mau cium sih? Apaan sih? Nggak pernah gue dikit lu. Nah, ntar sono saya nggak bawa ini. Bodoh sekali saya. Jauh di. Agak aman. Iya, maksudnya aman. Nah, kalau sudah, nih saya no shutdown. Wah, nge-lag nih. Maksudnya kompas jauh. Share deh. Ini no shutdown. Nah, ini ketika tadi saya sudah no shutdown, di sini muncul nih interface fast Ethernet 0/0 change state to up. Kemudian ada line protokol interface fast Ethernet 0/0 change state to down. Enggak, yang ini. Udah. Oke. Oh iya bener, change to down. Mungkin di sana ini kali. Nah, itu biarin aja. Ya nggak ada ini soalnya Pak. Yang Oh iya. Iya.
change state to up. Kalau yang satunya mati, dia down sendiri. Nah, kemudian kita konfigurasi lagi ini exit tadi udah ya. Interface Fast Ethernet 0/1. IP address tadi 192 ya, 1.1. Misalkan sekarang berapa? 192 lagi boleh. Bu, 1.1 kan tadi udah. Sekarang 1.2 nggak boleh karena satu network. Berapa? Di sini 0.1 boleh. Biar gampang 100 lah. Flash 24 255 255.0. No shutdown. Yang ini nggak muncul nih. Oh, muncul. Nih. Nah, ini habis up terus down lagi. Biarin aja karena portnya nggak ada yang itu ngubungin. Nanti kalau udah disolokin langsung up sendiri protokolnya. Kalau interface-nya udah otomatis dia change state to up. Kemudian line protokolnya tadi sudah up, kemudian langsung down sendiri. Selanjutnya kita bisa tes, kita bisa cek. Kita ke mode privilege, show IP interface brief. Tuh. Tadi kita sudah nyeting fast Ethernet 0/0, IP-nya 192.168.1.1. Yang 0/1 100.1. Kemudian nanti dicoba situ tadi ke fast Ethernet berapa? 0/0. Nah, itu IP-nya di setting 192.168 1 titik berapa? Ya, di apa namanya? Bukan, itu di Ethernetnya. Di Ethernetnya. Di Ethernetnya 1.2 boleh, nanti gateway-nya 1.1 ya. Nol titik nol kan? Bukan. 0 itu fast Ethernet 0/0. IP routernya ini 192.168.1.1. Berarti kliennya itu jangan 1. Kan ini slash 24. Berarti boleh ranknya dari 2 sampai dengan 254. 2 boleh. Nanti gateway-nya ke 1 ya.